Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kita tetap terus bersemangat untuk belajar firman Tuhan, karena kita yakin dan percaya dengan belajar firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan manfaat yang sepenuhnya. Karena hidup dengan firman, hidup dengan sesuai firman tentu akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh diperkenankan untuk berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami percaya kalau hidup kami sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup kami pasti akan diberkati oleh Tuhan. Hidup kami pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah Never Give Up. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas dalam acara Menerima hari ini adalah Never Give Up. Artinya jangan pernah menyerah, ya. Jadi kita menjadi orang yang pantang menyerah menghadapi persoalan apapun, juga pantang menyerah, tidak mudah untuk menyerah. Itu yang saya maksudkan dengan never give up, ya. Jangan pernah menyerah. Kita senantiasa berani menghadapi tantangan apapun yang ada di depan kita, persoalan apapun, problem apapun yang mungkin dijumpai dalam perjalanan hidup kita. Kita tetap harus punya semangat untuk tidak akan menyerah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali kisah-kisah dari tokoh-tokoh penting yang sudah mungkin kita kenal, yang akan saya sampaikan dalam acara Menerima hari ini, supaya kita memiliki semangat pantang menyerah yang tinggi untuk tidak mudah berputus asa menghadapi tantangan apapun. Nah, tokoh dunia pertama yang akan saya ambil adalah Winston Churchill. Winston Churchill. Nah, Winston Churchill ini kalau kita perhatikan dengan baik-baik, sebenarnya adalah seorang negarawan, juga adalah seorang politikus, seorang perwira militer, seorang penulis dari negara Inggris atau Britania Raya, dan ia merupakan Perdana Menteri Britania Raya pada waktu itu, ya, namanya Britania Raya. Tapi sekarang mungkin saudara lebih kenal dengan sebutan negara Inggris. Winston Churchill itu lahir di Oxfordshire pada tanggal 30 November 1874 dan meninggal pada tanggal 24 Januari 1965 di Kensington, Inggris. Jadi semuanya di negara Inggris. Nah, pada tahun 1940 hingga tahun 1945, ketika Winston Churchill itu menjabat sebagai Perdana Menteri Britania Raya, ia memimpin Britania atau negara Inggris meraih kemenangan dalam Perang Dunia Kedua, sehingga ia menjabat kembali sebagai Perdana Menteri Britania Raya dari tahun 1951 hingga 1955. Winston Churchill disebut juga dengan gelar The Roaring Lion, artinya singa yang mengaum. Itu sebutan penghargaan kepada Winston Churchill, seorang Perdana Menteri Britania Raya yang gagah berani dan bisa membawa negara Inggris mengalami kemenangan dalam Perang Dunia yang kedua. Winston Churchill termasuk tokoh dunia paling penting pada abad yang ke-20, ya. Salah satu dari tokoh dunia yang paling penting pada abad ke-20 adalah Winston Churchill. Bahkan dia pernah mengalami suatu penghargaan kelas dunia, mendapatkan Nobel Sastra pada tahun 1953, karena dia juga merupakan seorang penulis. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, yang menarik sekali
ketika Winston Churchill ditanya, apa rahasianya sehingga Bapak bisa membawa negara Inggris menang dalam Perang Dunia Kedua? Maka jawaban daripada Winston Churchill, dia katakan, never, never, never give up. Jadi jangan pernah, jangan pernah, jangan pernah menyerah. Ternyata itu adalah rahasia bagaimana Winston Churchill bisa memimpin tentaranya untuk menang perang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, itu sebagai cerita yang pertama bagaimana pentingnya semangat untuk tidak pernah mau menyerah. Itu merupakan suatu rahasia kemenangan yang sangat luar biasa. Kemudian tokoh kedua yang akan saya ceritakan di sini adalah Nick Vujicic. Ini seorang yang cacat, dia tidak punya tangan kiri kanan dan tidak punya tungkai, hanya kakinya pendek sekali, cuma telapak kaki, tidak ada tungkainya. Jadi kalau dilihat orang cacat yang demikian, tidak punya tangan dan kakinya tidak ada tungkainya, cuma ada telapak kaki, kemudian pendek sekali kakinya itu, maka rasa-rasanya suatu hal yang mustahil untuk menjadi orang yang sukses. Ternyata Nick Vujicic menjadi orang yang sukses. Dia juga menjadi motivator untuk membangkitkan semangat orang-orang cacat yang lain. Dia juga menjadi penginjil karena dia memberitakan kabar baik tentang Yesus. Dan dia juga menjadi pengusaha. Jadi ternyata Nick Vujicic tidak dibatasi oleh kecacatannya, tidak akan membuat dia menyerah dengan kecacatannya. Kemudian dia menikah dengan seorang perempuan Jepang dan punya anak yang normal, anak yang tidak cacat seperti dirinya tapi normal, dan merupakan satu keluarga yang berbahagia. Ketika dia sebagai seorang yang cacat, aktivitasnya seperti orang yang normal. Dia bisa berenang, bisa bermain sepak bola, juga bermain olahraga para layang. Jadi dia juga bisa. Ini hal yang sangat luar biasa. Berselancar pun dia juga bisa, seperti orang yang tidak cacat. Sedangkan orang yang tidak cacat sekalipun belum tentu bisa olahraga berselancar, bisa olahraga berenang, bisa olahraga sepak bola. Sekaligus dia punya berbagai macam keterampilan. Dan dalam usahanya sebagai pengusaha, dia juga berhasil. Ketika dia ditanya, apa rahasia kesuksesan Anda? Dia juga katakan begini, if I fail, I try again and again and again. Maksudnya, apabila saya gagal, saya mencoba lagi, coba lagi, coba lagi. Jadi tidak ada kamus untuk menyerah. Jadi ketika mereka kegagalan, Nick Vujicic tidak menyerah. Dia bangkit kembali, dia mencoba kembali, mencoba kembali. Jadi semangat pantang menyerah dimiliki oleh Nick Vujicic yang menghantar dia menjadi berhasil. Kemudian tokoh ketiga yang akan saya angkat di sini adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison mengatakan, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Jadi kalau diterjemahkan adalah, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang membuat tidak bekerja. Jadi maksudnya listrik itu tidak bekerja karena Thomas Alva Edison adalah penemuh bola lampu, saudara. Nah, dari percobaannya berkali-kali dia gagal, berkali-kali dia gagal, sehingga dia katakan, apakah itu kegagalan? Kalau secara manusia dia gagal, kan tidak menemukan suatu cara yang membuat bola lampu itu menyala, saudara ya. Tetapi yang luar biasa, ketika orang menganggap dia gagal, justru Thomas Alva Edison katakan, saya tidak gagal. Saya baru saja menemukan cara-cara di mana listrik itu tidak bekerja. Jadi ini merupakan suatu penemuan juga.
cara-cara yang listrik tidak bekerja, sehingga dia tidak akan mengulangi cara itu lagi. Nah, ini merupakan suatu hal yang berguna, bermanfaat. Cara-cara apa yang tidak menghasilkan listrik, cara-cara apa yang akhirnya dia berhasil untuk menghasilkan listrik, sehingga kita bisa menikmati bola lampu pada saat ini. Ya, terang dari bola lampu itu hasil penemuan dari Thomas Alva Edison. Bahkan kalau dikatakan dalam perjalanan hidupnya, dia memegang banyak sekali hak paten dari penemuan-penemuannya. Nah, inilah contoh-contoh orang yang tidak menyerah, tidak gampang menyerah, tidak mau menyerah, orang yang pantang menyerah. Baik itu Winston Churchill, baik itu Nick Vujicic, maupun Thomas Alva Edison. Ada suatu cerita seorang pengusaha tambang membeli sebuah gua. Dia sudah berbulan-bulan menggali tambang itu untuk mencari emas atau berlian, karena dikabarkan tambang itu merupakan tambang emas atau tambang berlian. Tapi dia gali berbulan-bulan, dia tidak menemukan satupun berlian atau emas. Kemudian dia menyerah karena dia sudah melihat hasilnya tidak ada, karena dia menggali terus, tapi ternyata di galiannya itu tidak ditemukan emas dan tidak ditemukan berlian. Karena dia menyerah, akhirnya dia berpikir, saya jual saja gua tambang ini, toh percuma saya sudah gali berbulan-bulan, tidak ada sama sekali emas secuil pun yang didapat, tidak ada berlian secuil pun yang didapat. Karena tidak ada emasnya, dia menjual gua tambang itu dengan harga yang murah, karena dia pikir hanya menjual tanah. Dan kebetulan ada orang lain yang mau membeli tambang itu. Nah, kemudian setelah terjadi transaksi jual beli, kemudian si pembeli yang baru ini mulai meneruskan penggalian tambang itu. Jadi ketika dia mencangkul kira-kira 10 cm saja, lalu di dalamnya sudah ada emas dan berlian. Jadi ketika dia melihat bagaimana berlimpahnya emas dan berlian, hanya menggali 10 cm dari bekas galian dari pemilik yang pertama. Ternyata pemilik yang pertama ini sudah menyerah, padahal tinggal 10 cm lapisan di depannya itu sudah berisi emas dan berlian. Tapi karena dia gampang menyerah, akhirnya dia jual gua tambangnya. Yang menikmati adalah pembeli, ya pemilik yang kedua. Hanya mencangkul 10 cm saja dia sudah mendapatkan emas dan berlian. Karena pemilik pertama tidak mengerti, tinggal 10 cm saja. Kalau andai kata dia mengerti, tentu tidak akan dijual gua tambang itu. Nah, itu sebabnya kalau dia tidak gampang menyerah, tentu dia yang akan menikmati hasil emas dan berlian itu. Tetapi sebaliknya, pemilik yang kedua yang akan menikmati. Karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan pernah menyerah. Sekalipun saudara gagal, jangan pernah menyerah. Never give up. Itu merupakan suatu semboyan supaya saudara tetap tidak pernah menyerah, menghadapi tantangan seberat apapun, menghadapi hambatan seberat apapun, tetap kita yakin dan kita tidak boleh menyerah. Nah, ada ayat Alkitab yang luar biasa yang tertulis dalam Amsal 24 ayat yang ke-16, dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Perhatikan kalimat ini, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ini semangat pantang menyerah. Never give up. Jadi 1 kali jatuh, ia bangun kembali. Jatuh yang kedua kali, ia bangun kembali. Jatuh yang ketiga kali, ia bangun kembali. Jatuh yang keempat kali, ia bangun kembali. Sampai jatuh yang ke-7 kali, ia tetap bangun kembali. Nah, ini adalah semangat pantang menyerah. Dan semestinya inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi kita punya keyakinan bahwa kita tidak sendirian. Kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kita bersama dengan Tuhan. Dan kita bisa melakukan segala hal bersama dengan Tuhan. Bahkan perbuatan besar,
perbuatan ajaib, bahkan perbuatan yang mustahil sekalipun. Selama bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita memiliki semangat pantang menyerah. Never give up. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar kebenaran firman-Mu supaya kami tidak mudah menyerah. Kami tidak akan pernah menyerah menghadapi tantangan apapun, hambatan apapun, persoalan apapun, problema apapun. Kami tidak akan mudah menyerah Tuhan. Kami tetap akan berjuang. Sekalipun kami mungkin menghadapi kegagalan dalam usaha kami tetap tidak akan mudah menyerah, pantang menyerah Tuhan. Kami akan bangkit kembali. Kegagalan itu menjadi suatu pelajaran untuk kami memperoleh keberhasilan. Karena kami tahu kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kalau kami tidak mudah menyerah atau pantang menyerah, maka kami pasti akan berhasil satu kali nanti. Apalagi kami bersama dengan Tuhan, pasti kami akan berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.